Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Alam Nashrah Laka Sadrak sampai pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat derajat dirimu wahai Muhammad. Sudah kita sampaikan, surat ini intinya sama atau mirip dengan surat Ad-Duha yang berkaitan dengan keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkaitan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada beliau dan juga kepada kita semuanya. Kita baca tafsir atau ucapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang wa rafa'na laka dzikrak, ai a'laina qadraka. Kami, kata Allah, telah meninggikan kedudukanmu, wahai Muhammad. Wa ja'alna laka tsana al-hasan al-ali, dan kami telah menjadikan bagimu pujian yang baik yang paling tinggi. Dan sudah kita yakini bersama, kita pahami bersama, Rasulullah SAW adalah Sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia. Beliau adalah manusia yang termulia di atas muka bumi ini. Alladzi lam yasil ilai ahadun minal khalq, kata Asy-Syaikh, yang mana kedudukan Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, yang bisa sampai kepadanya. Ini adalah keyakinan setiap muslim dan muslimah. Ini berlainan dengan keyakinan sebagian kelompok sesat, di antaranya kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah, yang mereka mengatakan wa min darurati madhabina
anna li a'immatina maqaman la yabluhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, mereka mengatakan kami punya akidah bahwasanya imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau rasul yang diutus oleh Allah. Ini bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidah. Kalau agama Islam, umat Islam meyakini Nabi Muhammad yang paling tinggi kedudukannya. Namun mereka mengatakan imam mereka yang lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sekali lagi yang ditekankan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, alladzi lam yasil ilai ahadun minal khalqi. Kedudukan Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa menandinginya. Beliau manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Fala yudhkarullah illa dzukira ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti Allah mengangkat derajat beliau, di antaranya tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut bersamanya juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Kama fid dukhul fil Islam. Seperti kalau ada orang kafir mau masuk Islam, diperintahkan membaca apa? 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Apakah cukup hanya asyhadu alla ilaha saja? Tidak sah keislamannya. Harus ditambah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang dikatakan oleh Syekh salah satu bukti Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut pula nama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika orang itu mau masuk Islam harus mengatakan 2 kalimat syahadat. Harus lengkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wafil adzan. Ini bahkan apa? Di seluruh penjuru negeri kaum muslimin, di seluruh penjuru dunia, kumandang azan disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan apa tadi? Ada kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini 5 kali sehari dikumandangkan. Maka sekali lagi ini yang dijadikan bukti oleh Syekh Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iqamah, demikian pula pada waktu apa? Iqamat. Ya, sama dengan tadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khutab, ketika khutbah. Ya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Demikian pula pada kajian-kajian seperti ini. Bahkan kata para ulama, di dunia ini kan waktunya apa? Bergantian. Insya Allah tiap detiknya disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pengajian, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini, belum di tempat lain, belum di Timur Tengah sana, belum lagi di Eropa, di Amerika juga. Yang disampaikan kepada kaum muslimin hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut nama apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu sekali lagi bukti Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, dalam semua ibadah kita diangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua ibadah. Dari sisi yang mana? Ya kita tahu bersama ibadah tidak akan diterima kecuali dengan apa? 2 syaratnya. Apa syaratnya? Ikhlas lillah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang mau beribadah, dia ingat ibadahnya tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
barang siapa yang beribadah, beramal tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Maka orang tersebut selalu berusaha mengikuti ajaran Rasul dalam setiap ibadah-ibadahnya. Entah salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, zikirnya, demikian pula seterusnya. Ini salah satu bukti Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika minal umur allati a'lallahu biha dzikra rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi bukti-bukti Allah meninggikan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia maupun di akhirat. Di antaranya pada waktu di padang mahsyar seperti yang sudah sering kita sampaikan. Ya, Rasul mengatakan, "Utitu syafa'ah," aku diberikan syafaat, yaitu syafaat apa? Al-uzma, yang mana para anbiya mereka tidak sanggup untuk meminta syafaat kepada Allah. Rasul yang meminta syafaat kepada Allah, kemudian diberikan syafaat itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau fi qulubi ummati minal mahabbati wal ijlali wat ta'zim ma laisa li ahadin ghairuhu ba'dallahi ta'ala. Dan bahwasanya setiap umat Islam pasti dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini ada dua sisinya. Yang pertama, pokok dasar iman itu harus cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak ada rasa cinta sama sekali kepada Rasul, bukan termasuk orang beriman atau bukan seorang Muslim. Ya, sekali lagi ada yang pertama, kecintaan kepada Nabi yang merupakan pondasi keimanan. Itu harus ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua yang disebut dengan kamalul iman, kesempurnaan iman, yaitu lebih mendahulukan cinta kepada Rasul dibandingkan cinta kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi harus bisa membedakan dua poin ini. Yang pertama, cinta yang merupakan landasan dari keimanan, yaitu cinta kepada Rasul. Ya, harus ada cinta kepada Rasul. Ya, yang nggak punya rasa cinta kepada Rasul, dia bukan orang mukmin. Yang kedua, kata para ulama, cinta kepada Rasul yang merupakan kesempurnaan iman. Sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Ini cinta sekali lagi yang merupakan penyempurna keimanan, yaitu dalam artian lebih mencintai Rasul daripada selainnya. Seandainya orang itu keliru dalam poin yang kedua, dia tetap mukmin, cuma kurang Misalnya, Rasul menyuruh kita salat berjamaah di masjid. Orang tua seseorang mengatakan tidak boleh. Ya, seandainya anak itu tidak mengikuti perintah Rasul salat berjamaah di masjid, dia mengikuti orang tuanya karena lebih cinta kepada orang tuanya, apakah dia bukan orang mukmin? Mukmin, namun dia kurang sempurna keimanannya. Beda dengan yang memang dalam hatinya nggak ada rasa cinta sama sekali kepada Rasul. Kata ulama, orang itu sudah bukan Muslim. Paham ya? Nah, kata Syekh di sini, dalam hati setiap umat beliau ada rasa cinta. Ini yang merupakan pondasi. Nggak mungkin orang Muslim tidak ada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ijlal wa ta'zim. Ya, ada rasa pengagungan yang tidak diberikan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada poin yang penting sekali, kata Syekh, ba'dallah ta'ala. Setelah cinta, setelah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan Rasul dalam masalah cinta, dalam masalah apa? At-ta'zim. Rasul dicintai karena Allah, bukan Rasul dicintai bersama Allah, kata para ulama. Maksudnya jangan sampai kedudukan Rasul itu disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata saya di sini, ba'dallah. Kita wajib mencintai Rasul, mengagungkan, memuliakan Rasul, namun jangan sampai mendudukkan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sudah sering kita sampaikan, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan beribadah kepada Rasul. Hanya Allah yang wajib untuk kita apa? Berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Maka jangan berdoa kepada Rasul. Kalau kita berdoa kepada Rasul, berarti kita apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini yang bisa mendatangkan rezeki hanyalah Allah. Minta rezeki kepada Allah, jangan minta rezeki kepada Rasul. Allah wa Razzaq. Kita minta rezeki kepada Allah. Allah yang maha menyembuhkan semua penyakit. Allahumma antas syafi. Rasul yang mengajarkan kita untuk mengatakan doa tadi. Allahumma rabban nas adhibil basa washfi antas syafi. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Maka apa? Tidak boleh kita minta kesembuhan kepada Rasul, minta kepada Allah. Sekali lagi ini poin yang sangat penting, kita cinta, kita memuliakan, mengagungkan Rasul, namun jangan sampai mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Mencintai, mengagungkannya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ada istilah kita cinta Rasul karena Allah. Bukan kita mencintai Rasul bersama Allah, mensejajarkan dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mereka mencintai Allah. Ini Allah apa? Nyatakan mereka menjadikan tandingan alias berbuat syirik kepada Allah. Dengan apa? Mencintai selain Allah sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Tidak boleh. Mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada Rasul karena Allah. Karena Rasul diutus oleh Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita mencintai Rasul untuk mengagungkan, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, fajazahullah an ummati afdala ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah memberikan sebaik-baik balasan kepada Nabi kita Muhammad SAW atas sunnah yang beliau ajarkan kepada umat Islam. Ini beberapa poin yang sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah sangat amat memperhatikan Nabi kita Muhammad SAW dan memuliakan beliau. Maka kewajiban kita memuliakan Rasul, namun tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai mensejajarkan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi kita mengagungkan Rasul ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah pernah kita sampaikan pada tafsir Ad-Duha, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, kalau antum nanti lihat di rumah punya Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim disisipi tentang apa? Keutamaan Nabi Muhammad dengan wujubul ittiba'in Nabi sallallahu. Ada bab wajibnya mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sekedar keluar-keluar cinta Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, namun tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Tidak mau mengikuti akidah beliau, tidak mengikuti tata cara ibadah Nabi SAW. Ini namanya tong kosong nyaring bonyenya. Mengaku cinta Nabi, mengaku mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi,
Di antaranya dengan ittiba, mengikuti ajaran Nabi SAW. Dan di antara ajaran Nabi tidak berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW yang bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah ayat yang kelima dan seterusnya. Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata Syekh, qauluhu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra bisyaratun azimah. Ini adalah kabar gembira yang sangat berharga, yang sangat agung. Annahu kullama wujida usrun wa su'bah fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu. Ketika ada kesulitan, ada kesusahan, pasti di sana ada kemudahan yang mengiringinya. Kata sebagian para ulama, ini berkaitan dengan dua hal. Berkaitan dengan al-qadar, takdir Allah, dan berkaitan dengan syar'ullah, syariat Allah. Kalau masalah syariat Allah, sebagaimana kata Rasul, inna dina yusrun, agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengatakan, yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Makanya ulama membuat satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan dalam melaksanakan ibadah itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqat tajlibu at-taisir. Contoh, orang yang dalam keadaan sakit, nggak bisa berdiri ketika sholat, maka boleh duduk. Ini namanya apa? Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ini makna inna ma'al usri yusra dari sisi syariat. Dari sisi apa? Ibadah kepada Allah. Ketika ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah, di situ ada kemudahan. Ketika ada orang sakit, ketika bulan suci Ramadan, dia bisa sebetulnya puasa, cuma apa? Bisa menambah sakitnya. Maka kesulitan mendatangkan apa? Kemudahan. Ini kata Syekh, setiap kesulitan, kesusahan, ada apa di sana kemudahan yang mengiringinya. Orang yang sakit ketika bulan suci Ramadan tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Boleh dia berbuka, namun mengganti di bulan yang lainnya. Ini kesulitan mendatangkan kemudahan. Orang yang tidak memiliki nisab harta 85 gram emas, tidak wajib mengeluarkan apa? Zakatnya. Maka tidak boleh misalnya bos atau juragan memotong gaji pegawai tiap bulan untuk apa? Dikeluarkan zakatnya. Tidak. Bisa zakat 1 tahun baru dikeluarkan, bukan tiap bulan. Bisa jadi orang itu 1 tahun sudah apa? Banyak utangnya, kok masih diambil apa? Zakatnya. Islam mudah. Sekali lagi, ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ini dari sisi syariat, syar'ullah. Yang kedua dari sisi qadarullah. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Entah kesulitan dalam masalah ekonomi, kesulitan dalam masalah kesehatan, atau apapun problematika kehidupan, pasti di sana ada kemudahan. Apalagi bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kesulitan dalam masalah tadi, ini dalam kacamata takdir Allah, dalam masalah ujian, cobaan, urusan dunia, setiap kesulitan ada kemudahan. Itu ada 2 maknanya. Dalam arti yang pertama, dihilangkan secara total kesulitan tersebut. Contoh misalnya orang itu punya sakit yang sangat luar biasa kronisnya. Allah Maha Kuasa, Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan, Allah sembuhkan secara total. Ini diantara apa? Makna inna ma'al usri yusra.
Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini yang pertama, dihilangkan kesulitan itu. Atau yang kedua, kesulitannya tetap masih ada. Cuma Allah berikan orang tersebut kesabaran, ketabahan, tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun dia dalam keadaan sakit, mudah melewati hari demi hari dengan sakitnya tersebut, bahkan pahalanya semakin banyak. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Kata Rasul, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Ya, maka sekali lagi, innamal usri yusra. Ini kalau dari sisi masalah ujian cobaan dalam masalah takdir, bahwa ini ada dua maknanya. Dihilangkan kesulitan itu, atau yang kedua, Allah berikan ketabahan, kesabaran, rasa tawakal, kekuatan iman, sehingga semakin dia diberi ujian, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah pahalanya. Itu diantara makna inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian kata beliau, hatta lau dakhala al-usru juhra dabbin la dakhala 'alal yusru fa akhrajahu. Ada asar dari sebagian salaf ungkapan ini, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam lubang dab, kadal di gurun pasir, maka kemudian itu akan mengikutinya dan akan mengeluarkan kesulitan tersebut. Artinya apa? Seorang muslimah wajib betul-betul yakin dengan firman Allah ini. Kesulitan apapun pasti ada kemudahan. Maka sekali lagi jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mungkin tidak sadar, kemudahan itu sudah Allah berikan. Cuma kita ini terkadang sebagaimana kata Allah, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka ini hiburan, kabar gembira bagi setiap manusia yang ditimpa ujian dan cobaan. Harus ingat, innamal usri yusra. Kalau nggak sekarang dihilangkan besok, kalau nggak besok lusa dan seterusnya. Dan juga kita tahu bahwasanya tadi kata-kata dimudahkan itu tidak harus dihilangkan semua kesulitan tersebut. Jangankan kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang paling mulia, tidak luput dari ujian dan dan cobaan. Namun tadi Allah mudahkan dengan cara Allah berikan ketabahan, kesabaran, sehingga mudah melewati ujian dan cobaan tersebut, meskipun ujian itu masih tetap ada. Nah, kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, dan Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Wa kama qala Nabi SAW, sebagaimana juga sabda Nabi SAW, wa innal faraja ma'al karbi, sesungguhnya kelapangan itu setelah kesulitan, kesusahan atau kesempitan, wa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan insya Allah kita semuanya pernah merasakan hal-hal seperti ini. Mungkin dengan rasa sakit, atau mungkin dulunya ada ekonomi yang kurang mencukupi, namun Allah cukupi sekarang banyak. Maka intinya sekali lagi Allah ingin mengingatkan kita semuanya nanti untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Allah sudah banyak memberikan kemudahan kepada manusia, terutama kepada kaum al-muslimin. Kemudian kata Syekh, wa ta'riful usri fil ayatain ya dulu ala anna wahidun. Ini penjelasan dari sisi bahasa Arab, bahwasanya kemudahan itu lebih banyak sebetulnya daripada kesulitan. Apa buktinya? Dari sisi bahasa Arab, tolong yang belum bisa bahasa Arab lebih fokus lagi, insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Al-usri, al-usri kesulitan dalam bahasa Arab di sini pakai alif lam,
Itu diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu dalam kaidah bahasa Arab, 2 kesulitan tadi itu sebetulnya 1. Karena pakai alif dan lam. Namanya alif lam li ta'rif. Sudah dikenal. Ya. Contoh misalnya ya dalam bahasa yang lain. Dakhala rajulu ilal masjid. Pakai alif lam atau tidak itu? Hah? Yang Anda ucapkan tadi, coba dengarkan. Dakhala rajulu ilal masjid. Seseorang itu masuk ke dalam apa? Masjid. Dalam bahasa Arab, kalau ada ar-rajulu, itu sudah tertentu orangnya. Paham ya? Sudah dikenal. Beda dengan dakhala rajulun ilal masjid. Seseorang itu apa? Masuk ke dalam masjid. Itu nggak pakai apa? Alif lam. Itu nggak tertentu orangnya. Rajulun siapa saja. Bang, ya sekali lagi, ini kaidah bahasa Arab. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Al usru kesulitan disebut dengan alif lam di situ menunjukkan kesulitan itu cuma 1. Namun diiringi oleh apa? Yusron. Allah menyebut yusron. Kemudian tanpa alif lam. Ini menunjukkan kemudahannya itu apa? Lebih dari 1. Yang disebutkan pertama beda dengan yang disebutkan yang kedua tadi. Paham? Paham nggak paham? Harus paham. Intinya kalau mudahnya Allah menyebutkan dalam 2 ayat ini 1 kesulitan, 2 kemudahan. Ya, ini sekali lagi kaidah dalam bahasa Arabnya demikian. 1 kesulitan diiringi dengan 2 kemudahan. Sekali lagi kita wajib mengimani apa yang Allah firmankan ini. Dan ini harus betul-betul kita jiwai ketika kita dalam keadaan kesulitan. Yakini Allah pasti memberikan kemudahan. Dan kemudahan itu lebih banyak daripada apa? Kesulitannya. Cuma terkadang tadi kita wa qalilun min ibadiyah asyakur. Kemudian kata Syekh, wa falan yaghliba usru yusrain. 1 kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Baik. Contoh juga ya ketika antum apalagi sekarang kan lumayan macet ya, jalan-jalan ya. Tapi alhamdulillah tiap Selasa kita masih bisa apa? Nyampe ke sini. Ini apa? Salah satu bukti Allah memudahkan urusan kita. Ya, namun terkadang tadi kita nggak menyadarinya. Meskipun seliut-seliut ya, dengan panasnya, dengan sumuknya dan sebagainya, alhamdulillah kita juga apa? Sampai kepada tafsir surat Alam Nashrah Laka Sadra. Ya, bahkan rumahnya sampai di Sidoarjo sana dan seterusnya. Alhamdulillah Allah berikan apa? Kemudahan. Kemudahan itu bukan berarti tadi nggak sulit sama sekali. Tiba-tiba simsalabim datang ke sini, bukan. Ya, sekali lagi kemudahan ini sekali lagi terkadang ada kesulitan yang menghalanginya, namun Allah berikan kemudahan. Ya, semoga Allah memudahkan segala urusan kita fi dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekh, wa fi ta'rifihi bil alif wal lam adal alal istighraq wal umum yadullu ala anna kulla usrin wa in balagha minas su'ba ma balagh fa innahu fi akhirih at-taisir mulazimun lahu. Intinya kesimpulannya innamal usri yusra tadi, bahwasanya setiap kesulitan bagaimana pun kesulitan tersebut, sesulit-sulitnya apapun, sekali lagi sesulit-sulitnya apapun, pasti puncaknya akhirnya Allah berikan apa? Kemudahan. Ya, sekali lagi ini yang wajib untuk kita meyakininya. Dan kita wajib juga meyakini Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sebetulnya orang itu mampu melewati ujian dan cobaan tersebut. Ya, karena sekali lagi Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ditambah lagi Allah banyak memberikan apa? Kemudahan. Kemudian Allah berfirman ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai beramal, maka beramalah kembali.
Summa amarallah rasulahu aslan wal mu'minina taba'an bisyukrihi wal qiyam biwajibi ni'amihi. Ayat ini secara asal diturunkan kepada Nabi. Apabila engkau Nabi Muhammad selesai beramal, maka beramallah yang lainnya. Asalnya ini ditujukan kepada Nabi, namun orang beriman juga diperintahkan oleh Allah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Mensyukuri nikmat. Ini yang sudah kita isyaratkan dari awal. Surat ini mirip dengan Ad-Duha. Setelah Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah, bersyukur kepada Allah dengan alisan. Demikian pula di sini. Ketika Rasul disebutkan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, Allah perintahkan fa idza faraghta fansab. Banyaklah engkau beramal. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Setelah engkau tahu nikmat Allah yang banyak yang Allah curahkan kepadamu, maka kewajibanmu bersyukur. Di antaranya apa? Fa idza faraghta fansab. Bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Faqala fa idza faraghta fansab. Ai idza tafarragta min asyghhalika wa lam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu fashtahid fil ibadah wa du'a. Apabila engkau telah selesai dari kesibukan-kesibukanmu dan tidak ada lagi tersisa dalam hatimu apa yang menghalangimu, maka bersegeralah, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan juga dalam doa. Ini salah satu bentuk bersyukur, melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan maksud fa idza faraghta fansab, apabila engkau selesai ibadah yang wajib, iringi dengan ibadah yang apa? Yang mustahab, yang sunnah. Kalau engkau selesai dari berbuat amal kebaikan yang satu, berbuatlah yang lainnya. Misalnya selesai thalabul ilmi, pulang ke rumah orang tua misalnya, berbakti kepada orang tua. Kemudian keluar dari rumah, ketemu tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Demikian hidupnya orang mukmin bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakatnya. Dia selalu melaksanakan hak Allah, kemudian hak manusia. Wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa ila rabbika wahdahu farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Ini akhir dari surat Asy-Syarah. Ini kalau mau dibahas lagi, kata para ulama, ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah dengan hanya berharap kepada Allah. Ini mirip dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar beliau bertauhid kepada Allah, bertawakal, berharap hanya kepada Allah. Kalau mau dibahas dari segi bahasanya, iyyaka na'budu, didahulukan objek daripada subjek dan kata kerjanya, menunjukkan ini membatasi ibadah hanya untuk Allah. Demikian pula di sini disebutkannya wa ila rabbika. Ini kalau dalam bahasa Arab jar wal majrur didahulukan daripada farghab, menunjukkan hanya kepada Allah seseorang itu berharap, menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.